Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Nisa Fitria dengan NIM 233113052. Di video kali ini aku akan membahas bagaimana sih caranya menulis berita dan artikel secara menarik dengan teknik creative writing. Nah, kalau teman-teman mau tahu apa aja teknik-teknik dan cara penggunaan dari creative writing ini, maka dari itu teman-teman harus nonton video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian biar penulisan teman-teman nggak gitu-gitu aja. Oke, selamat menonton. Nah, teman-teman, di era digital kayak sekarang ini, orang tuh makin males baca tulisan yang kaku dan datar. Informasi tuh udah numpuk banget di mana-mana ada. Tinggal klik, 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 klik. Muncul deh informasi dari seluruh dunia ada pastinya. Tapi gimana sih caranya biar tulisan kita tetap dilirik sama pembaca? Nah, disinilah kita akan kenalan sama yang namanya creative writing atau penulisan kreatif. Nah, creative writing itu bukan berarti kita ngarang bebas ya, tapi juga fakta tetap harus akurat. Tapi kita mengemas fakta itu dengan gaya yang bercerita. Biar pembaca bukan cuma tahu nih isi beritanya, tapi juga bisa merasakan suasananya, bahkan ikut larut dalam cerita yang kita sampaikan dalam tulisan tersebut, teman-teman. Kita bisa pakai teknik seperti storytelling naratif. Jadi kayak kita nyeritain kisah gitu, bukan sekedar laporan atau bukan sekedar berita biasa, tapi dikemas seperti storytelling. Terus kita juga bisa menulis lead yang memikat. Biar dari kalimat pertama aja nih udah bikin orang penasaran sama isinya, udah bikin orang penasaran sama paragraf selanjutnya. Jadi kita juga harus menentukan lead yang memikat ya teman-teman. Terus selanjutnya ada deskripsi vivid. Nah, ini nih yang bikin pembaca jadi bisa ngebayangin suasananya. Jadi kayak seakan-akan kita ada di tulisan itu gitu loh teman-teman. Itu disebut sebagai deskripsi vivid. Nah, tentu aja gaya bahasa yang lebih santai, kreatif, dan kadang bisa nyentil perasaan atau emosi para pembacanya. Jadi, dalam teknik creative writing ini kita juga harus pintar-pintar nih membawa pembaca ke suasananya, membawa pembaca perasaannya lebih diaduk-aduk lagi biar pembaca nih betah gitu baca tulisan kita. Jangan sampai baru paragraf pertama udah di skip, udah keluar lagi bacanya. Karena kalau kayak gitu, kalau bacanya yang terlalu kaku, terlalu monoton, yang biasa aja kayak ya udah kayak baca berita pada umumnya, itu pembaca nggak akan betah teman-teman, karena udah masa sekarang males baca informasi gitu, ditambah bahasa yang kaku dan sulit dipahami, itu pasti pembaca nggak akan betah untuk bacanya juga. Jadi disinilah kita akan belajar creative writing. Nah, kita juga bahas perbedaan antara gaya jurnalistik konvensional dengan gaya creative writing yang lebih bebas, imajinatif, dan lebih bernyawa lagi. Terus tujuan dari creative writing ini apa sih? Nah, jadi tujuan dari penulisan creative writing ini supaya tulisan kita nggak cuma informatif, tapi juga berkesan di hati pembacanya. Biar pembaca nih selalu ingat, oh kalau gaya penulisannya ini tuh dari media ini loh gitu. Jadi tulisan kita nih akan mudah diingat sama pembaca. Terus pembaca juga butuh koneksi emosional, bukan cuma data teman-teman. Jadi kalau kita pengen menarik perhatian dari pembaca, tentunya kita harus mencantumkan atau membawa perasaan gitu. Jadi kita harus pinter-pinter nih menulis biar perasaan pembaca ini kepancing gitu, ikutan marah, ikutan sedih, ikutan senang dengan baca tulisan kita doang. Nah, makanya dalam proses creative writing ini ada beberapa langkah penting nih teman-teman. Yang pertama, kita harus menentukan ide yang menarik tentunya.
Kedua, kita harus riset dulu. Biar apa? Ya biar ada datanya. Terus yang ketiga, kita perlu menyusun struktur biar alurnya lebih enak lagi dibacanya. Dan yang terakhir, kita juga harus mulai nulis. Jangan nunda-nunda. Kalau udah ada ide, udah ada data, dan udah tahu strukturnya, buat apa ditunda-tunda lagi? Langsung aja tulis biar kita nanti nggak kehilangan ide. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan tentang tadi creative writing. Nah, jadi kesimpulan dari creative writing itu, creative writing merupakan seni yang menyampaikan fakta dengan rasa. Jadi ayo teman-teman, aku mau ngajak teman-teman untuk mulai berani berekspresi dalam menulis dengan cara tetap tanggung jawab dan terstruktur dalam penulisannya. Biar tulisan kita bukan cuma dibaca sama para pembaca, tapi juga tulisan kita dapat diingat dan berkesan di hati para pembaca. Nah, oke, mungkin segitu aja video yang dapat aku sampaikan pada minggu kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada kesalahan mohon dikoreksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video, teman-teman.